Air Hujan, karya autor Neneng Susanti, episode ke-117. Selamat mendengarkan. Hujan menarik tangan suaminya saat Fajar sudah bersandar di dinding rumah Bunda karena air terus saja mendorongnya. Sudah kesal, tak ingin datang lalu ditambah adanya orang yang tak diinginkan, tentu membuat Air semakin emosi dan jengkel. Kak, udah dong, kamu mau apa? Hujan terus mencoba menarik lengan suaminya agar tak terjadi hal yang tak diinginkan. Aku cuma nawarin bantuan, emang salah? Tanya Fajar. Salah, lu gak lihat di sini ada lakinya? Sentak Air dengan amarah sudah dibunuh-bun. Fajar masih saja diam, tak ada takut sama sekali dalam dirinya, meski Air sudah mengeluarkan aura menyeramkan dan siap menerkamnya. Jika di kampus, memang tak ada yang berani mendekati Hujan, karena semua tahu jika gadis itu sudah menjadi hak milik pewaris Rardian. Tapi tidak jika di luar, karena ada saja yang sekedar menggoda, termasuk Fajar yang memang teman dekat Hujan sedari kecil. Jarangnya mereka bertemu, terkadang membuat Fajar lupa jika Hujan sudah termiliki oleh orang lain. Masuk yuk kak, udah malam, gak enak sama tetangga kalau ada keributan. Ajak Hujan yang semakin takut. Siapa juga yang mau bikin ribut? Jawabnya tanpa menoleh karena sorot matanya tetap menatap Fajar. Terus kamu mau apa? Mau langsung kirim dia ke neraka, sahut Air dengan tangan mengepal. Kali ini Hujan tak ingin berbicara lagi. Ia langsung menarik suaminya masuk ke dalam rumah, meninggalkan Fajar di pojokan tembok. Ada apa? Tanya Bunda yang terlihat kebingungan saat mereka berpapasan di ambang pintu masuk. Gak apa-apa bun, kakak lagi kebelet pipis katanya, jawab Hujan sambil meraih punggung tangan wanita berkacamata itu. Ia dan sang suami bergegas masuk dalam kamar, tak menghiraukan Bunda yang masih tak paham dengan sikap anak menantunya itu. Bunda kembali melanjutkan langkahnya ke teras rumah, yang ternyata masih ada Fajar di rumahnya. Loh, kamu belum pulang? Belum bun, tadi ada Hujan sama suaminya, kata Fajar sambil mengusap dadanya sendiri. Oh, kalian bertemu? Tanya Bunda lagi. Iya, tapi suami Hujan marah-marah ke Fajar. Padahal Fajar cuma nawarin bantuan buat bawain barangnya ke dalam, tapi malah didorong sampai dinding sambil ngancem. Aduh Fajar pada wanita yang sudah dianggapnya seperti ibunya sendiri. Ngancem gimana? Bunda yang penasaran langsung menarik tangan Fajar agar duduk bersamanya di kursi teras. Mau lempar Fajar ke neraka? Bunda menengus kesal. Ia tak habis pikir jika Air akan melakukan hal itu pada putra temannya. Bagaimanapun Fajar dan Hujan sudah lebih lama mengenal dan bagi Bunda, itu hal yang wajar dilakukan Fajar saat ingin memberi bantuan. Dia tak seperti ayahnya yang selalu lembut dan baik. Apa sih? Sentak Air saat Hujan mendudukannya di tepi ranjang. Kakak selalu bilang ke aku buat gak marah-marah, tapi temanku nawarin bantuan aja udah mau dilempar ke neraka segala. Ini tuh gak adil tau gak? Oceh Hujan sambil berdecak pinggang. Kamu ada kakak, gak perlu orang lain Jan. Nada bicaranya mulai naik lagi. Aku gak mungkin sama kamu terus. Aku gak bisa selalu bergantung sama kakak. Suatu hari nanti aku pasti butuh bantuan orang lain kak, ucap Hujan bagai tak sadar dengan apa yang dikatakannya. Tentu itu langsung membuat Air bangun dari duduknya. Kamu mau kemana? Tanya Air dengan tangan yang ia letakkan di bau gadis kesayangannya itu. Entah. Air yang mendadak takut akhirnya menarik tubuh istrinya untuk dia peluk dengan begitu eratnya. Aku siap menghadapi masalah apapun itu, asal bukan kehilanganmu. Episode ke-118. Selamat mendengarkan. Aku siap menghadapi masalah apapun itu, asal bukan kehilanganmu. Hujan langsung membalas pelukan suaminya. Entah kenapa ia bisa mengeluarkan kalimat yang sudah pasti, itu sangat melukai hati suaminya kini. Padahal sudah sangat jelas, jika dalam rumah tangga mereka tak pernah terjadi pertengkaran besar, meski penggoda datang silih berganti di setiap waktu, hanya untuk melatih sebesar apa kekuatan cinta yang tak pernah mereka ungkapkan sedari pertama bertemu sampai detik ini. Hujan dititipkan sosok suami yang bersifat manja, tingkat tinggi. Namun ia juga diberikan rasa sabar dan pengertian luar biasa yang selama ini tak pernah ia miliki. Bersama bayi buaya cengengnya
Ia merasakan bagaimana bangganya saat ia selalu menjadi prioritas utama. Selalu ditangisi saat ia tak membalas pesan atau mengangkat telepon. Tentu bagi Hujan itu adalah hal paling menggemaskan yang tak semua wanita di dunia ini bisa merasakannya. Aku jatuh cinta dengan caramu yang selalu berkata jika aku tempat ternyaman dan terbaik untukmu. Aku bertahan hanya demi melihat betapa lucunya dirimu saat bermanja bersamaku. Tetaplah menjadi airnya hujan. Ayo cepetan, udah siang. Ajak Hujan setelah air menghentikan ciuman selamat paginya. Sekali lagi ya, pintanya manja. Nanti digedor bunda lagi, Kak. Ini sudah lewat 15 menit yang seharusnya ia sudah keluar sedari tadi. Satu hal yang membuat air tak pernah nyaman, karena memeluk dan bercumbu setelah bangun tidur adalah ritual wajib baginya setelah menikah. Ia tak bisa langsung bangun dan mandi tanpa lebih dulu meminta dimanjakan oleh sang istri. Mandi berdua ya, rengeknya dengan senyum menggoda. Hujan tetap berusaha melepaskan tangan sang suami dari tubuhnya, meski itu sangat sulit. Karena semakin Hujan meronta, tentu air akan semakin kuat memeluknya. Ayo dong Kak, aku gak mau lari-lari di gedung, cuma gara-gara kesiangan. Dengus Hujan kesal jika mengingat seringnya ia melakukan hal itu jika sang suami mendadak jahil ingin disayang di dalam mobil saat keduanya sudah sampai di parkiran area kampus. Kamu tuh cukup lari-lari di otak aku, kakak aja. Gak usah lari-lari di tempat lain, Jan, hujan deras. Petir yang lumayan keras di pagi hari tanpa gerimis dan mendung tentu mengagetkan Hujan yang memang takut dengan suara petir dadakan. Air langsung memeluk sang istri yang kini tubuhnya bergetar hebat karena rasa takut. Kakak di sini, bisiknya yang sudah menenggelamkan kepala Hujan dalam dekapannya. Takut, aku takut. Lirik gadis itu disela isak tangisnya. Cuma petir, gak apa-apa. Rayunya lagi sembari terus mengusap punggung Hujan yang masih bergetar. Air menoleh ke arah pintu yang terketuk lumayan keras. Iya, saut air. Hujan, nak, kamu gak apa-apa? Tanya bunda di luar pintu. Nada bicaranya terdengar begitu panik dan khawatir. Jangan pergi, pinta Hujan saat air hendak membuka pintu. Iya, kakak gak kemana-mana. Bunda yang sepertinya tahu jika air sedang menenangkan Hujan, langsung kembali ke dapur, menyiapkan untuk sarapan pagi mereka. Ia percayakan gadis cantik itu dalam dekapan suaminya, meski ia sendiri pun masih khawatir. Udah gak ada petirnya, Jan, ucap air sambil menciumi pucuk kepala sang istri, yang sedikit lebih tenang saat ini. Aku kaget, Kak, suaranya kenceng banget tadi. Hadunya lagi, masih dengan suara bagai tercekat di tenggorokan. Iya, tapi sekarang petirnya udah gak ada, udah pergi jauh. Kemana? Tanya Hujan polos sambil mendongakkan wajahnya. Udah diusir sama abang. Episode ke-119. Selamat mendengarkan. Drama petir dadakan membuat Air dan Hujan akhirnya memutuskan untuk bolos di jam pertama mata kuliah mereka. Dan kini, keduanya berada di teras depan rumah, usai membersihkan diri dan sarapan pagi. Hujan terus saja memandangi langit yang cerah berawan putih dan malah cenderung terik. Kok bisa ya? Ada petir tiba-tiba? Gemam gadis itu masih bingung. Itu namanya prank. Jawab Air tanpa menoleh karena sibuk dengan game online di ponselnya sampai ia tak sadar jika sang istri sedang merenggut kesal karanya. Di usianya yang kini menginjak 19 tahun, ia masih saja takut dengan suara petir yang datang tiba-tiba, tanpa gerimis atau hujan lebih dulu. Tubuhnya akan refleks lemas, lalu bergetar bahkan nyaris pingsan jika mendengar suara petir dan kilat mendadak. Orang-orang yang sudah tahu akan hal itu akan merasa khawatir padanya jika sudah memasuki bulan musim penghujan. Kamu bisa ke psikiater kalau mau, ucap Air langsung buat Hujan menoleh sambil mengernyitkan dahinya. Buat apa? Ya buat ilangin rasa trauma kamu ke si petir, jawab Air sambil meletakkan ponselnya ke atas nakas, lalu menyesap minumannya. Enggak lah,
Kan gak lucu, si hujan takut sama petir, padahal harusnya kalian itu sahabatan di langit, ujar si sulung sambil tertawa terbahak-bahak. 2 jam berlalu, kini saatnya mereka bersiap untuk ke kampus. Hari ini jadwal air akan lebih dulu jadi, hujan akan menunggu di kantin atau di perpustakaan seperti biasanya. Jika jam kuliah mereka selisih 1 atau 2 jam. Hujan yang sudah membuka kaosnya langsung dipeluk dari belakang oleh sang suami. Dengan sangat lembut, air menciumi tengkuk dan bau sang istri sampai hujan harus menggigit bibir bawahnya sendiri agar tak bersuara, mengingat ini bukan di apartemen yang bebas mengekspresikan gejolak dalam diri mereka. "Ai!" desis hujan saat dengan isengnya air justru membuka penutup satu-satunya yang ada di bagian atas tubuhnya. "Ribet," fisiknya masih berdiri di belakang hujan. Air melempar benda itu dengan asal, entah kemana. Bibirnya kembali menyusuri leher jenjang, serta bahu putih bersih milik sang istri. Dengan kedua tangan sudah menangkup 2 bukit kembar, area favoritnya, untuk berpetualang memberi jejak kepemilikan. Ia yang tahu jika hujan sudah semakin lemas, langsung membalikkan tubuhnya yang sudah polos di bagian atasnya itu. "Ai, udah," desah hujan saat suaminya mendudukkan ia di atas meja belajar. Kini, pemuda tampan itu akan sangat leluasa bermain di 2 bukit yang kini terpampang jelas tepat depan matanya. Bibir dan tangannya sudah semakin aktif secara berbarengan di bagian kiri dan kanan. Hujan hanya bisa memejamkan matanya sambil mencengkeram bau suaminya untuk menekan desahannya sendiri. Semakin hujan meracau, tentu air akan semakin menggila untuk melakukannya. Karena bagi pemuda berumur 20 tahun itu, tak ada yang membuat ia bangga, kecuali bisa memberikan pelepasan berkali-kali pada gadis halalnya itu. Entah sudah berapa lama ia bermain di sana, yang jelas kini sudah ada beberapa mahakaryanya tertinggal di 2 bukit milik sang istri. Air tersenyum puas melihat hasilnya sendiri. "Ai, udah yuk," lirih hujan. Ia masih ingat tujuan awal mereka masuk ke dalam kamar untuk bersiap merapikan diri, bukan untuk penyatuan diri. "Tanggung," cap air yang kali ini melumat habis bibir hujan setelah puas bermain di bagian dadanya. Ia pegang tengkuk sang istri dengan tangan kanannya agar tak bisa melepaskan pagutannya. Tapi tangan kirinya justru mulai merayap ke kebun kecil. "Main ya," pintanya yang tak lagi kuat bertahan. "Enggak, nanti kamu telat," tolak hujan. Ia tahu betul jika permainan suaminya itu akan menghabiskan waktu yang tak sebentar. "Udah tanggung banget," rengeknya sambil memaksa membuka kancing celana hujan. "Enggak, Ai, sebentar aja, janji deh bakal buru-buru," ucapnya dengan tangan sibuk membuka apapun yang kini menghalangi jalannya menuju puncak kenikmatan. "Sejak kapan kamu sebentar?" ejek hujan yang akhirnya pasrah. "Sejak..." "Jan, cobain sambal goreng bunda dulu dong sebentar."